Kita akan coba menjelaskan hukum Kepler ya melalui video berikut. Kita simak dulu videonya. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan yang juga merupakan seorang astronom Jerman yang bernama Johannes Kepler. Penemuannya didasari oleh data yang diamati oleh Tycho Brahe. Tycho Brahe ini adalah seorang astronom terkenal dari Denmark. Sebelum ditemukannya hukum Kepler ini, manusia zaman dulu menganut paham geosentris, yakni sebuah paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Anggapan ini didasarkan pada pengalaman indrawi manusia yang terbatas, yakni mengamati matahari, bulan, dan bintang bergerak, sedangkan bumi dirasakan diam. Anggapan ini dikembangkan oleh astronom Yunani bernama Claudius Ptolemeus dan bertahan hingga 1400 tahun. Menurutnya, bumi berada di pusat tata surya. Matahari dan planet-planet mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar. Kemudian pada tahun 1543, seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan model heliosentris. Heliosentris artinya bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan yang melingkar. Tentu saja pendapat ini lebih baik dibandingkan pendapat sebelumnya. Tapi, ada yang masih kurang dari pendapat Kopernikus, yakni dia masih menggunakan lingkaran sebagai bentuk lintasan gerak planet. Pada tahun 1596, Kepler menerbitkan buku pertamanya di bidang astronomi dengan judul The Mystery of the Universe. Di dalam buku itu, ia memaparkan kekurangan dari model Kopernikus juga Ptolemeus, yakni tiada keselarasan antara lintasan-lintasan orbit planet dengan data pengamatan Brahe. Oleh sebab itu, Kepler meninggalkan model Kopernikus juga Ptolemeus lalu mencari model baru. Pada tahun 1609, barulah ditemukan bentuk orbit yang cocok dengan data pengamatan Brahe, yakni bentuk elips. Kemudian penemuannya tersebut dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Astronomia Nova, yang juga disertai hukum keduanya, sedangkan hukum ketiga Kepler tertulis dalam Harmonicus Mundi, yang dipublikasikan 10 tahun kemudian. Baik, kita sekarang lanjutkan dengan bagaimana hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, hukum Kepler 3. Pada pertemuan lalu kita sudah berbicara tentang gaya gravitasi berdasarkan hukum Newton. Nah, dalam hukum Kepler 1 ini, kita juga membahas tentang gerak planet. Perhatikan dari gambar berikut bahwa memang perkembangan sejarah gerak antariksa itu dibahas oleh beberapa ahli yang tadi sudah dibahas ya. Di antaranya adalah Aristoteles, yaitu teori geosentris. Geo itu bumi, bumi sebagai pusat. Jadi bumi itu pusat, benda-benda lain mengelilingi. Namun pada perjalanannya ada teori baru yaitu oleh Nicolaus Copernicus ya, namanya heliosentris. Heliosentris ini yaitu bahwa matahari sebagai pusat dan benda-benda lainnya mengelilingi matahari. Nah, pendapat Kopernikus inilah sangat ditantang oleh pemerintahan saat itu yang konon ceritanya dihukum Kopernikus ini karena berpendapat berlawanan dengan pendapatnya Aristoteles yang sudah diakui saat itu. Dan pendapatnya Kopernikus inilah yang sampai sekarang kita gunakan. Ini sekilas tentang John Kepler yang membahas melanjutkan dari pendapatnya Kopernikus. Dia orang Jerman
ahli astronomi, kemudian dia meninggal ya pada 15 November 1630. 1630 ya, belum lahir. Penemuan yang terkenalnya bahwa pertama adalah orbit planet itu bentuknya bukan melingkar, tapi berbentuk lonjong. Ya, ini tentunya berdasarkan penelitian, ya, bukan berdasarkan pendapat semata. Sehingga dia menuliskan dalam bukunya, yang pertama ada yang disebut dengan hukum Kepler 1. Hukum Kepler 1, perhatikan gambar di sana bahwa matahari dikelilingi oleh bumi atau planet lain. Bentuk lintasan setiap planet yang mengelilingi matahari merupakan sebuah elips yang matahari itu terletak di satu pusatnya atau fokusnya. Jadi hukum Kepler 1 itu hanya bicara tentang lintasannya berbentuk elips. Kemudian hukum Kepler 2. Nah, hukum Kepler 2 itu perhatikan di gambar karena bentuknya elips. Nah, hukum Kepler 2 menyampaikan sebetulnya tentang luas. Setiap planet yang bergerak sedemikian sehingga sesuatu garis hayal, jadi kalau ini termasuk garis hayal dari matahari ke planet, mencakup luas yang sama dengan waktu yang sama. Artinya begini, ya. Kalau saya akan coba gambarkan ya di sini. Kalau waktu yang diperlukan dari A ini sampai B dengan C sampai D, ini waktunya sama, ya. Jadi waktu yang diperlukan dari A ke B dengan C ke D yang sama, maka luas CMD, ini misalnya X ya, AX ya. Nah, luas CMD itu akan sama dengan luas AMB. Jadi, ini misalnya saya bilangnya Y. Nah, itu hukum Kepler 2. Jadi hukum Kepler 2 karena dia bentuk lingkaran bentuknya elips, jadi jarak tempuh dari A ke B dengan C ke D itu sama waktunya, maka luasnya itu AX dan AY itu sama. Itu disebut dengan hukum Kepler 2. Kenapa bisa sama? Karena di sini ada jarak terjauh, ada juga jarak terdekat. Jadi kalau AY ini sepertinya memang besar ya, jarak AB-nya, tapi dia jarak matahari ke planetnya dekat. Dan AX ini sepertinya jarak CD-nya itu kecil, tetapi dia panjang ya, jarak terjauhnya. Sehingga secara matematis bahwa AX sama dengan AY. Itu tentang hukum Kepler 2. Sekarang kita teruskan ya. Jadi hukum Kepler 2 itu bicara tentang luas ya, hukum luas. Jadi dengan waktu yang sama akan menempuh luas yang sama. Kemudian hukum Kepler 3. Ya, ini belum kita hapus, nih kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, hukum Kepler 3 itu hukum Kepler 3 mengatakan bahwa kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Jadi periodenya pangkat 2,
kuadrat periode ya, itu sebanding dengan jari-jarinya pangkat 3 gitu. Itu menurut hukum Kepler 3. Dalam revolusi planet, revolusi itu planet memutari matahari ya. Kalau rotasi berputar pada pusatnya itu rotasi. Kalau revolusi memutari planet lain ya atau matahari. Maka secara rumusan bisa dibandingkan T1 banding T2 ini pangkat ya. Ini secara T1 T2-nya garis kurung semuanya pangkat. Sama dengan R1 per R2 kurung juga pangkat 3. Kalau ini pangkat 2. Itu tentang hukum Kepler 3. Sehingga hukum Kepler 3 ini sering dipakai untuk mencari jarak antar planet atau bisa juga mencari periode bila jari-jarinya atau jarak antar planetnya diketahui. Dalam tata surya didapat data jarak rata-rata bumi ke matahari 1 astronomi. Kala revolusi bumi itu 365. Revolusi bumi itu adalah bumi mengelilingi matahari, itu namanya 1 tahun ya. Jadi 365. Jika jarak rata-rata Venus ke matahari 0,72 astronomi, berapakah kala revolusi Venus? Ini pertanyaannya mau berapa periode Venus atau berapa setahunnya Venus gitu ya. Jadi setahunnya Venus itu berapa hari? Nanti kita akan cari ya. Sehingga nanti kalau mau pergi ke Venus, umurnya setahunnya akan beda ya dengan bumi. Kita lihat, diketahui T1, periode 1 itu bumi 365 ya, 1 tahunnya. Kemudian jarak bumi ke matahari berapa? 1 astronomi. Kemudian diketahui juga jarak Venus ke matahari 0,72. Ditanya berapa periode Venus. Ini rumus yang dipakai adalah hukum Kepler nih, Kepler yang ketiga. S1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Ini bukan pangkat 2 ya. Salah ini. Dikoreksi saja. Jadi R-nya pangkat 3. Sehingga rumusnya T1 pangkat per T2 itu kuadrat. R1 R2 pangkat 3. Kita masukkan. T1-nya 365. Betul ya. Kemudian T2-nya yang ditanya. R1-nya 1. Kemudian dibagi 0,72. Ini dikali silang. Ya, dikali silang atau selesaikan dulu. Boleh diselesaikan dulu. Bagaimana cara menyelesaikannya? 1 per 0,72 ini di pangkat 3. Ya, pangkat 3 itu berarti dikalinya 3 kali. Kemudian diakarkan. Jadi ini sebetulnya kalau mencari ini menghilangkan ini berarti 365 per T2. Nah, ini adalah akar gitu ya. Dari 1 per 0,72 pangkat 3. Jadi ini 1 per 72 ya, ini pangkat 3. Ini di pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 1,64. Ini dikali silang, kemudian dari sini kita dapatkan bahwa T2-nya sama dengan 365 dibagi 1,64.
Hasilnya 222,56 hari. Jadi 1 tahunnya Venus itu 223. Berarti lebih cepat. Kalau bumi kan 365. Jadi kalian kalau sedang di Venus umurnya lebih tua ya. Karena 1 tahunnya hanya 223. Itu salah satu contohnya. Nanti kita masih bisa latihan lagi ya dalam materi-materi tentang hukum Kepler ini. Terima kasih.